Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini, tanggal 4 Januari 2023. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita kemarin ya. Jadi kemarin seperti yang sudah saya bilang di post juga di komunitas YouTube ya kan. Dan kemarin juga dianalisa bahwa kita akan melihat ya, yang dimana kemarin sudah saya bilang juga bahwa sebenarnya kemarin itu pergerakan candlenya itu sedikit carut marut lah bahasanya ya, ataupun sedikit kacau ya. Karena ekor di sini banyak banget, ekor atas, ekor bawah, ekor atas, ekor bawah, ekor atas, ekor bawah gitu kan ya. Struktur candlenya juga sedikit berantakan. Tapi kalau kita lihat pelan-pelan untuk masalah di mana kita taruh area supply, untuk resisten terdekat dan key level terdekat di mana gitu kan. Makanya kemarin video kemarin itu agak panjang ya kan. Karena memetakan untuk mencari angka 2065 itu reasonnya harus banyak ya. Jadi kemarin kebetulan juga pas baru saya lihat 2065 ini ada satu area supply dan juga ada satu area resistance minor, yang dimana ini bisa menjadi trigger bagi kalian yang ingin open posisi kemarin ya, yang dimana triggernya adalah jika ini tidak bisa menahan market, kemungkinan akan bisa bergerak naik, dan sekalipun harga itu bisa memberikan perlawanan, kemungkinan turunnya bisa sampai ke 2055 lagi ya. Kalau kita geser di sini kemarin, ini profit sudah sebanyak 90 pip. Untuk masalah entry bagaimana kemarin? Simpelnya adalah kita bisa lihat begini ya. Kalau kita lihat ketika harga itu masuk ke 2065, harga itu di candle 1 jam ya. Harga itu membuat ekor bawah kemudian naik ya kan. 1 jam berikutnya harga itu menciptakan candle merah. Sebelum akhirnya 1 jam berikutnya candle itu memakan liquidity di atas ya, harga itu bergerak naik dulu kemudian turun. Nah, inilah yang menandakan bahwa ini menjadi apa ya bahasanya, konfirmasi untuk bisa entry di 1 jam berikutnya. Di sini jam 2 ataupun jam 1 ya. Entry ada yang di 2064 ataupun bisa misalnya harga itu retest lagi di 2065, itu bisa open sell di sana dan kemudian harga langsung drastis turun. Ya, mungkin di sini ada nggak yang open posisinya tepat di 2065 dan sampai tadi malam itu masih hold posisinya. Dan kalau dilihat jika ada yang hold ya kemarin itu kalian mendapatkan profit sebanyak, misalnya ada yang open di 2065 ya. Ada yang open di 2065 kemarin itu kalian profit sebanyak maksimal 342 pip. Kapan lagi market XAU USD baik banget kepada kita para retail trader, apalagi ini baru awal tahun. Jadi bagi kalian yang punya target per bulan misalnya ya 20% atau misalnya 10% per bulan gitu kan dari total equity, saya sudah pastikan dalam satu kali trade ini kalian sudah selesai ya. Target kalian 10% per bulan atau mungkin lebih itu sudah selesai dalam satu kali trade tadi malam ya. Jadi selamat bagi kalian yang hold posisinya sampai ke 2031 itu sejauh 342. Mungkin ada yang open di bawah 2070 ya. Saya kepo nih, ada nggak yang open masih di area 2070 di sini ya. Kemarin pada saat live itu saya bilang jika harga bisa break di bawah 2070, kemungkinan harga akan drop. Dan misalnya jika ada yang open, masih ada yang open di 2070 kemarin, itu profit sebanyak 393 pip ya, hampir 400 pip. Itu luar biasa banget. Awal tahun di tanggal 3, di tanggal 2 kita sudah mendapatkan profit yang lumayan besar. Bukan lumayan lagi, luar biasa besar ya. Jadi kalau dilihat juga kemarin misalnya kalau kita bisa melihat candle H1 tutup di bawah 2056,85 dan 2056 pas,
itu bisa menjadi trigger selanjutnya untuk open posisi berikutnya, ya. Di sini kemarin ya kan, jika ada candle H1 tutup di bawah seperti ini, ya bisa taruh open posisi sell di sana, target ya sampai ke demand H4 di sini. Ini pun 71 pip. Jika ada yang telat, kemarin maksimal itu sampai 239 pip. Intinya kemarin itu kita mendapatkan profit yang sangat besar, bisa dibilang luar biasa besar sih ya, seperti itu. Jarang banget bisa menemukan trade seperti ini, yang dimana trade-nya ini simple banget, walaupun sebelumnya saya pribadi sedikit apa ya, bisa dibilang agak susah untuk menemukan key level 2065 di sini ya. Kemudian menemukan 2056 juga. Tapi karena saya bilang juga pelan-pelan, saya lihat dulu market structure-nya, baru kita bisa memastikan. Oke. Dan kemarin juga dari segi daily sudah saya katakan bahwa 3 hari berturut-turut ya, dari Desember 2023 tanggal 28, kemudian 29 Desember dan 2 Januari kemarin, harga itu selalu menciptakan ekor yang di atas, yang dimana harga itu selalu grab liquidity untuk bagian atas, yang artinya tekanan seller itu masih sangat luar biasa besar. Dan untuk candle hari kemarin kita ditutup dengan biris ya, kita ditutup dengan candle biris dengan ekor yang bisa dibilang cukup besar dari segi bagian bawah, walaupun bodinya ini lumayan besar ya. Secara body kita besar banget, secara proporsi body ya, secara proporsi body sebentar, proporsi body ini sebesar ini. Kalau kita ukur dengan ekor masih besaran body ya, tapi permasalahannya adalah ekor bagian bawah ini cukup lumayan panjang ya. Jadi untuk hari ini saya rasa kemungkinan akan ada perlawanan dari segi buyer untuk bisa membuat harga lebih tinggi sedikit ya, walaupun sekarang sih tertahan di 2040-an ya. Karena kalau kita lihat juga kemarin beritanya adalah dari segi JOLTS itu mengalami penurunan ya, sedangkan untuk dari segi ISM Manufacturing PMI itu mengalami kenaikan sedikit ya, kenaikan sedikit. Dan untuk FOMC meeting tadi pagi ya hasilnya tidak terlalu berdampak ya, karena kita sudah melihat FOMC seperti apa. Untuk nanti malam kita ada berita tentang ADP non-farm employment change yang dimana diperkirakan akan naik dari 103 ke 120 ribu, dan tingkat pengangguran diperkirakan akan turun dari 218 ribu ke 217 ribu. Ini tingkat pengangguran mingguan ya. Nah untuk hari ini bagaimana? Yang pertama ya seperti biasa, kalau kalian tonton video ini kemungkinan akan sedikit panjang ya, karena apa yang kalian lihat di sini adalah apa yang saya baru lihat juga. Jadi sama-sama apa yang terbentuk baru saya buat analisanya. Jadi di sini bentar ya, akan ada beberapa zona yang akan saya delete karena itu sudah tidak bagus lagi. 2065 ini kejauhan ya, jauhan itu 2065. Sebentar ya, kalau kita lihat ke bawah sekarang untuk mencari area support, kenapa harga berhenti di 2031? Kita mencari alasannya adalah karena kalau kita lihat di sini kita ada satu area support juga di sini ya, di harga di harga 2030. Jika kalian ada yang ingat dengan bahasa saya di tanggal 14 Desember kemarin, 2030 itu pernah menjadi area support dan itu terulang lagi pada tadi malam ya. Ini 2030 lah ya. Nah seperti ini terulang lagi, harga itu turun sampai ke 2030 dan kemudian mantul. Jadi otomatis 2030 sekarang valid menjadi area support untuk saat ini, dan jika support ini ditembus maka consider bahwa harga itu akan melanjutkan penurunannya cukup ekstrim sampai ke 2018 ya. Cukup jauh lumayan ke bawah nih untuk permasalahannya, karena kalau kita lihat di sini
Kenapa saya katakan dari 2030 akan bisa langsung drop sampai ke 2018? Nah, di sini harga itu membuat liquidity. Ya, ketika harga membuat liquidity di sini, kita tidak melihat yang namanya area demand yang bagus. Karena kalau kita lihat area demand di sini ada memang satu area demand yang ada di 2027, tetapi area demand ini tidak berpasangan dengan area support yang ada di 2018. Ini hanya area demand di tengah-tengah yang dimana tendensinya adalah ini tidak akan terlalu kuat dalam menahan market turun. Kemungkinan akan menahan market ya. Contohnya seperti ini. Ini kan saya ada bilang untuk area demand terdekat ya kan kemarin. Ya harga itu menahan memang, harga itu sampai ke area demand naik, harga masuk ke area demand naik seperti itu kan. Tapi apa akhirnya? Akhirnya harga itu turun, jebol ke bawah seperti itu. Jadi alangkah baiknya jika memang ada suatu area supply demand, lebih bagusnya itu berpasangan dengan area support resisten yang bisa dibilang valid. Jika nggak bisa dibilang valid, sebaiknya jangan memaksakan seperti itu ya. Sekarang kalau kita lihat di time frame H1 kita nggak ada supply di sini ya. Oke. Yang ada cuma kemarin di 2065 ya. Ini pun area supply kemarin resistannya ini jauh banget ya 2065 ya, tapi it's okay lah ya. Di sini saya akan gambar aja. Berarti 2065 akan masih saya tetapkan sebagai area resisten cukup jauh saat ini ya. 2065 akan saya tetapkan sebagai area resisten cukup jauh karena harga sekarang kan 2040. Yang jauh nih. Sorry. Selanjutnya untuk area sebentar kita lihat H4. Secara dari market structure H4 kemarin juga candle close ya di sini dengan power yang cukup kuat. Sorry. Harga itu tutup di bawah 2050 dengan power yang cukup signifikan. Dan kemarin saya ada juga lihat di komentar itu harga itu membuat head and shoulder ya. Seperti head and shoulder tapi coba sebentar ya kita ganti time frame. Head and shoulder-nya nggak bagus-bagus amat sih ya kalau dilihat ya. Karena kalau saya ubah ke time frame 6 jam, 8 jam, coba ke 10 jam ya. Oke, nggak kelihatan. 3 jam deh. Oh enggak, 5 jam ya. 6 jam. Oh 8 jam. Ya 8 jam bisa dibilang ya. Jadi walaupun ini nggak bagus-bagus amat ya dari segi pembentukan head and shoulder. Naik, turun, naik, turun, naik ya. Ini mereng. Ya bisa dibilang ya. Berarti neckline kemarin itu di sini. Nah, neckline-nya itu di sini kemarin. Ya. Neckline-nya itu kemarin di sini yang berarti head and shoulder-nya ini agak sedikit mereng ya. Yang dimana kalau dilihat ini kan left-nya, ini apa? Shoulder-nya, ini head, kemudian ini right shoulder-nya. Jadi bisa dibilang itu agak mereng. Ya, apakah bisa dibilang head and shoulder? Ya bisa sih ya. Jadi kalau dibilang jika ini head and shoulder berarti kita akan mencari batas koreksi ataupun breaknya itu bisa sampai mana. Jadi jika kita proyeksikan ketika harga itu break di bawah neckline ya, kalau kita lihat di sini berarti maksimal harga itu sampai ke 2030 ya. Di sini bisa dilihat proyeksinya itu kita bisa tarik dari titik tertinggi headnya, kepalanya sampai ke neckline di sini ya. Ini ya kan, ini lebih sih. Nah dari sini ya, sini sampai ke sini. Nah dari dia break berarti kita bisa lihat targetnya sampai ke 2030. Apakah sudah kena? Saya bilang sih hampir kena ya, bisa dibilang kena sih. Ini kan paling rendah kemarin di 2031. Jadi saya rasa head and shoulder-nya ini sudah selesai. Jadi untuk hari ini kalau teman-teman ingin trade ya,
Kalau saya pribadi, karena sekarang hari Kamis dan besok NFP, saya pribadi walaupun di sini ada berita penting ya, warna merah sih di sini ya, tapi kalau saya pribadi saya prefer untuk tidak trade dulu. Saya lebih baik menyiapkan mental untuk besok NFP. Jadi trading pada saat NFP itu saya rasa lebih baik ya, news pada saat news NFP. Jadi lebih baik saya tidak ada open posisi pada hari ini. Untuk area supply sekarang ada di 2052. Ini di time frame M30. Lalu selanjutnya kalau kita lihat di sini, kita juga ada satu immediate resistance yang ada di harga 2045. Ya, di harga 2045 di sini. Oke, kita bisa taruh di 2045,86 karena di sini kalau kita lihat ada satu area supply ya, tapi supply-nya ini sudah pernah di break oleh market. Ya. Ini harga itu sudah break supply kemudian turun. Jadi tendensinya adalah ketika suatu supply area ataupun demand area itu di break, walaupun cuma ekor begini doang ya, sudah ditembus intinya, maka kemungkinan harga itu akan bergerak naik cukup tinggi. Tapi kalau harga itu bisa bergerak lebih tinggi, at least kita harus bisa melihat candle H1 tutup di atas 2045,86 ya. Kalau teman-teman mau lebih striknya lagi, kalau bisa harga itu tutup di atas 2045 seperti ini ya. Karena secara histori kalau kita lihat juga tidak ada candle yang tutup di atas 2045, dan ketika harga tutup di atas 2045, harga langsung terbang ke 2052 dan mengejar area supply high dan supply yang ada di M30 di sini. Kalau teman-teman ingin sell ya, saya rasa lebih baik menunggu harga itu tutup di bawah 2030, targetnya nanti bisa sampai ke 2018. Tapi kalau saya pribadi ini agak sulit untuk turunnya ya. Dan jika pun nanti dia break di atas 2045, kemungkinan harga bisa naik sampai ke 2055 sebelum akhirnya akan turun lagi. Karena ini adalah di time frame M30 supply-nya ya, di 2054 mepet dengan 2052 kemarin. Sini ya. Jadi saya rasa pantulannya ini tidak akan terlalu wah banget sampai ke 2030 ya, mungkin hanya sampai 2045 itu pun sudah oke. Jadi untuk hari ini lebih baik menunggu harga itu break salah satu area support dan resistance. Kalau mau nekat open buy, per video sekarang saya buat ya. Per video sekarang saya buat, kalau kalian ingin open posisi buy. Oke, sebentar ya. Permasalahannya adalah harga itu sekarang candle M15 itu dia membuat liquidity ke atas kemudian turun, jadi tendensinya ini masih turun ya. Walaupun di sini kita oke sebentar ya, kita ke time frame M5 deh. M5 kalau mau ingin buy ya, kalau ingin buy jangan sekarang ngebuy. Kenapa saya lebih prefer untuk ngebuy sekarang ya, stop lossnya pendek ya. Misalnya harga itu turun sampai ke 2036. Ya stop loss sampai ke 2030 bisa lah. Kalau nggak mau ya stop loss di 2034 juga bisa ya. Kalau ada konfirmasi. Jadi kalau ingin ngebuy bisa di sekitaran 2036, 37 ya. 36, 37 bisa di sini. Karena harga sekarang sih ini ya, permasalahannya adalah kalau saya buat video ini, harga ini sekarang masih pressure ke bawah masih gede banget ya. Belum ada pembalikan sama sekali, belum ada grab liquidity ke bawah seperti ini ya, belum ada liquidity grab seperti ini, jadi saya rasa belum bisa dikatakan harga itu bisa balik naik. Untuk masalah demand itu kita ada satu di 2030 di sini, dan selanjutnya kita juga ada satu area di sini. Jadi misalnya harga itu turun sampai ke 2036 bisa menunggu di sini, dan jika terjadi pembalikan bisa buy di sana, ataupun nanti misalnya harga turun sampai ke 2031 dan terjadi pembalikan bisa nge-buy di sini dengan target nggak usah jauh-jauh ya, karena ini di time frame M5 cukup at least 10-20 pip itu sudah
bagus banget ya, karena itu termasuk scalping. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Untuk besok NFP ya, untuk live-nya jika tidak ada masalah akan saya live seperti biasa. Dan untuk besok saya akan melakukan top down analisis dari time frame monthly untuk di XAUUSD. Oke, jadi sampai jumpa di video XAUUSD selanjutnya. Bye bye.